Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang penggunaan alat tangkap cantrang pada nelayan. Materi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam yang diampu oleh Bapak Slamet Subari dan Ibu Teti. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Erika Selvia dengan nomor induk mahasiswa 1903211100003. Kemudian ada Hoirunisa dengan nomor induk mahasiswa 19032110009. Kemudian Ismi Amalia Fajrin dengan NIM 19032110024. Kemudian ada Atala Adeliana Alfaini dengan NIM 19032110051. Dan saya sendiri Bob Sandi Ibrahim dengan NIM 19032110087. Anda kembali di Indonesia Update bersama saya Jihan Novita. Saudara, 2 kapal nelayan penangkap ikan menggunakan jaring cantrang ditangkap Kesatuan TNI Angkatan Laut Batu Poron Bangkalan, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan saat patroli laut. Kapal di depan patroli pos Camplong, hentikan aktivitas. Kami dari TNI AL pos Camplong untuk meriksa kapal depan kami. Hentikan aktivitas. Dengan menggunakan pengeras suara, kedua kapal diminta menghentikan aktivitas dan bersandar ke pelabuhan terdekat. Sementara itu, 22 ABK turut ditangkap untuk dimintai keterangan. Jaring cantrang sesuai peraturan Menteri Kelautan dilarang karena merusak ekosistem laut. Dengan alat cantrang, seluruh ikan besar maupun yang kecil bisa terjaring. Kenapa ini dilarang? Karena memang kalau kita biarkan, cantrang ini bisa merusak ekologi atau ekosistem laut. Karena semua ikan itu disapu sama cantrang. Dan yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah konflik sosial. Karena rata-rata nelayan cantrang itu nangkep ikannya tidak di daerahnya sendiri. Contoh yang kita amankan ini, dia nelayan Pamekasan, nangkapnya di Sampang. Pada kesempatan kali ini, topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai identifikasi masalah dari penggunaan alat tangkap cantrang. Alat tangkap cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan, sehingga hal tersebut dapat merusak ekosistem laut seperti terumbu karang. Selain itu juga ikan kecil yang belum layak untuk dikonsumsi itu juga akan terjaring di alat tangkap cantrang ini. Hal tersebut dikarenakan jaring dari alat tangkap cantrang ini begitu kecil, sehingga dari tertangkapnya ikan kecil ini, maka harga dari ikan kecil akan menjadi murah karena ikan tersebut masih belum bisa dikatakan layak untuk dikonsumsi. Walaupun demikian, masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang ini untuk menangkap ikan, walaupun sebenarnya penggunaan alat tangkap ini dilarang oleh pemerintah. Kemudian, kurangnya pengetahuan dari dampak akibat penggunaan alat tangkap cantrang ini merupakan salah satu aspek dasar nelayan menggunakan alat tangkap ini. Selain itu juga penyebab dari penggunaan alat tangkap cantrang ini yaitu kurangnya kesadaran dari nelayan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin berikutnya adalah solusi dari permasalahan penggunaan cantrang, di mana cantrang ini diindikasikan sebagai alat tangkap yang kurang ramah lingkungan karena penggunaannya yang mirip dengan trowel. Dan trowel ini dilarang oleh pemerintah karena menangkap ikan berukuran kecil maupun ikan yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, penerapan penggunaan cantrang ini terdapat pro dan kontra. Di satu pihak penggunaan cantrang ini dikatakan menguntungkan, namun di pihak lain dikatakan merugikan karena dapat merusak lingkungan dan menimbulkan konflik antar nelayan. Maka dari itu terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan penggunaan cantrang pada nelayan kecil maupun nelayan besar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Solusi yang pertama adalah jika nelayan tetap ingin menggunakan alat tangkap cantrang, maka mata jaring yang digunakan harus dibuat lebih selektif lagi. Jika pada umumnya
umumnya alat tangkap cantrang ini memiliki mata jaring dengan ukuran 1 inch, yang mana sangat tidak ramah lingkungan dan sangat tidak dianjurkan karena ikan-ikan kecil ikut tertangkap dan terumbu karang di sekitarnya juga akan rusak. Kemudian mata jaring yang aman dan tidak merusak ekosistem laut adalah mata jaring dengan ukuran 2 inch atau 2,5 inch. Nah, penggunaan mata jaring dengan ukuran 2 inch ini tidak akan membuat ikan-ikan kecil ikut tertangkap dan ekosistem laut tetap terjaga kelestariannya. Kemudian solusi yang kedua adalah terciptanya aturan untuk mengganti alat tangkap cantrang yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPP NRI dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan. Nah, alat tangkap cantrang akan diganti dengan alat yang bernama jaring tarik berkantong. Nah, alat ini tidak bisa ditarik ketika kapal bergerak sehingga tidak akan merusak ekosistem laut, dan mata jaring yang digunakan pun berukuran 2 inch dengan bentuk jaring square atau persegi, berbeda dengan alat tangkap cantrang yang berbentuk diamond mesh. Kemudian solusi yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya perikanan berbasis ekosistem dengan pengelolaan sumber daya perikanan dengan tujuan pengelolaan, pemanfaatan dalam jangka panjang, serta berkelanjutan. Nah, pelarangan jenis alat tangkap cantrang dapat dilakukan secara permanen ataupun untuk sementara waktu, yang dilakukan untuk melindungi sumber daya ikan dari penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang bertujuan untuk melindungi nelayan kecil atau nelayan tradisional. Selanjutnya yakni yang keempat, dilakukan pendekatan seperti sosialisasi atau penyuluhan yang strategis dan implementatif kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang kelima, melakukan pengembangan kapasitas nelayan agar produk perikanan yang dihasilkan memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi. Yang keenam, memberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang dalam kegiatan penangkapan ikan. Yang ketujuh yakni adanya penegakan hukum atau pemberian sanksi yang tegas bagi pengguna cantrang yang tidak mengindahkan kaidah pengoperasian yang tepat hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan laut dan dapat menyebabkan ketidakberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan. Yang kedelapan, Menteri Kelautan dan Perikanan menyediakan beberapa langkah penanganan kepada nelayan yang terkena dampak pelarangan penggunaan alat cantrang, yaitu seperti pada nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton, pemerintah menyediakan alat tangkap pengganti yang ramah lingkungan. Pada nelayan dengan kapal 10 sampai dengan 30 gross ton, pemerintah akan membantu memberikan fasilitas permodalan dari bank yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha nelayan. Dan untuk nelayan dengan kapal besar di atas 30 gross ton, pemerintah menyediakan wilayah pengelolaan perikanan atau WPP di timur dan barat, yaitu pada Laut Arafura dan Natuna. Sedangkan untuk nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Kelautan Nomor 01 Permen pada tahun 2009 tentang Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Jika mengacu pada asas hukum equality before the law, maka kesamaan perlakuan di muka hukum adalah penting, sehingga sanksi pidana berupa kurungan badan terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dipandang perlu walaupun tidak adanya kerjasama sebelumnya. Akan tetapi hal ini ada sedikit perbedaan dengan ketentuan konvensi internasional. Dalam pasal 73 ayat 3 Unclos 1982 tersebut diatur bahwa hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencangkup pengurungan jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Maka dari itu, dalam hal penerapan sanksi pidana berupa kurungan badan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kapal ikan asing atau KIA di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau WPPRI, dibutuhkan perjanjian kerjasama antar negara atau perjanjian ekstradisi di bidang penegakan hukum perikanan.
Dengan perjanjian tersebut, maka penerapan hukum badan terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dapat dilakukan penahanan badan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Perikanan di Indonesia. Walaupun kurungan badan tersebut adalah subsidiar atau hukuman pengganti, akan dapat membuat efek jera bagi kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dan solusi yang ke-9 yakni terkait alat tangkap pengganti yang ramah lingkungan, yaitu berupa alat tangkap jaring kelelawar dan Apollo, di mana alat ini memiliki beberapa keunggulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran stakeholder dalam penggunaan alat tangkap cantrang. Yang pertama yaitu pemerintah dengan membuat kebijakan yang mengakomodasikan pengelolaan sumber daya ikan dengan berasaskan kelestarian sumber daya dan keberlanjutan perikanan. Yang kedua, penyuluhan kepada nelayan dengan memberikan pengetahuan mengenai untung dan rugi penggunaan cantrang. Dan yang ketiga yaitu penegakan hukum yang tegas bagi penggunaan cantrang. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang menyediakan opsi pengganti alat tangkap, di mana untuk kapal di bawah 10 GT dapat menggunakan jaring insang, pancing ulur, dan bubu lipat ikan. Untuk kapal 10-30 GT akan difasilitasi permodalan, dan untuk kapal lebih dari 30 GT akan diberikan fasilitas perizinan dan relokasi daerah penangkapan ikan ke wilayah pengelolaan perikanan 711 dan 718. Yang ketiga, sosialisasi kepada nelayan dengan melakukan pendampingan dengan membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat penangkapan ikan dan memfasilitasi pelatihan penggunaan alat tangkap pengganti yang diizinkan. Sedangkan pada masyarakat atau nelayan yaitu menaati kebijakan terkait larangan penggunaan alat tangkap cantrang, menjaga ekosistem laut, menggunakan alat tangkap yang sesuai atau yang diizinkan, dan tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing. Peran stakeholder yang selanjutnya adalah program pemerintah. Artinya, pemerintah selain membuat suatu kebijakan dan sosialisasi juga membuat suatu program. Salah satunya adalah ekonomi biru, di mana ini merupakan model pada industri perikanan dengan tujuan kelautan yang berkelanjutan. Adanya program ini tentu dapat mengefisiensikan sumber daya alam, menyeimbangkan nilai ekonomi dan sosial, serta ramah terhadap lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut. Lalu LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, di mana berperan dalam hal pendampingan dan pemberdayaan pada masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, baik dalam hal segi perikanan tangkap, budidaya, hingga tahap pengolahan. Lalu perguruan tinggi atau riset, yang berperan dalam hal membuat terobosan baru mengenai teknologi perikanan, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, program, kemudian mengedukasi generasi, baik generasi baru maupun masyarakat setempat, khususnya pada masyarakat nelayan, akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Dan yang terakhir adalah perbankan dan asosiasi pengusaha, di mana perbankan dalam hal pembiayaan usaha perikanan, sedangkan untuk asosiasi pengusaha berperan dalam hal percepatan industri perikanan. Nah, dari sekian stakeholder yang disebutkan tadi berperan untuk mengedukasi masyarakat agar turut serta menjaga ekosistem laut dan tidak merusak ekosistem laut, salah satunya dengan tidak menggunakan alat tangkap yang berbahaya pada ekosistem laut, yaitu cantrang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.